Baik, selamat sore semuanya yang ada di Bali dan berbagai tempat di Indonesia, bahkan di luar negeri pada saat ini. Senang sekali saya bertemu lagi bersama-sama dengan sahabat-sahabat saya, bahkan kenalan-kenalan lama saya yang seringkali datang di poliklinik di Rumah Sakit Advent Bandung. Ya, jadi kita bersyukur ada banyak, makanya tadi Saudari MC mengatakan ini ada banyak muka baru. Bagi saya sebenarnya ini teman-teman lama semua yang ada di seringkali berkonsultasi, seringkali datang atau membuat komunikasi melalui WA, bertanya, dan dari berbagai tempat. Dari Kupang, saya lihat sini ada dari Papua, dari Manado, bahkan dari berbagai tempat yang saya percaya kiranya pelajaran apa yang kita dapatkan pada saat ini boleh menolong kita, boleh mengerti tentang apa masalah yang sedang kita alami sebenarnya. Jadi, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kiranya ini boleh membuat refreshing lagi apa yang kita harus buat secara pribadi, bahkan menolong kita untuk menjaga tubuh kita tetap sehat. Baik, izinkan saya share screen untuk supaya kita bisa melihat pelajaran kita pada siang hari ini yang boleh menolong kita, bahkan boleh menolong keluarga kita. Ya, mungkin ini di Rumah Sakit Advent Bandung kami sering kali mengulang-ulangi, bahkan lebih terinci dalam waktu yang panjang untuk membahas nyeri punggung bawah, tapi nanti bersama dengan Klub Sehat Bali, mungkin kita tidak hanya punya waktu 2 jam ini, termasuk ada tadi pendahuluan, semua presentasi, bahkan juga ada tanya jawab, tapi mudah-mudahan ini boleh mengakomodir sedikit gambaran apa yang mungkin kita sementara miss, sementara Rumah Sakit Advent Bandung mungkin berkali-kali memaparkan ini dalam beberapa sesi. Saudara, bicara mengenai nyeri, dan khususnya bagi kita yang memiliki nyeri punggung bagian bawah, tadi sebelum saya datang ke tempat ini untuk membuat acara bersama Zoom dengan teman-teman dari panitia dari Bali, ada banyak yang memberikan pertanyaan kepada kami, teman-teman kami juga ada hadir di sini. Dok, bagaimana saya punya ini? Dok, saya punya ini begini. Jadi sepanjang kebaktian tadi atau semenjak acara-acara yang kami ikuti dari pagi sampai siang, kami harus menjawab beberapa banyak pertanyaan yang sehubungan dengan khususnya nyeri punggung bawah. Oleh karena itu kami mengundang mereka juga untuk hadir bersama-sama pada sore hari ini. Dan saudara-saudara, definisi nyeri menurut Badan Internasional Asosiasi dari yang mempelajari tentang nyeri sebenarnya adalah ada 2 pengalaman. Baik pengalaman sensorik dan pengalaman emosi. Jadi dia bukan hanya karena rasa kita sakit, tapi kadang-kala pikiran kita, emosi kita yang terganggu, itu akan menyebabkan rasa nyeri. Jadi, nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan, yang diakibatkan oleh karena kerusakan jaringan yang benar-benar telah rusak, misalnya kita kepotong, ketusuk, dan lain sebagainya, atau yang mempunyai potensi untuk rusak. Dia tidak rusak, jaringannya belum ada rusak, tapi berpotensi untuk rusak. Potensinya bisa banyak. Bisa ada ancaman dari luar, bahkan ancaman itu bisa datang dari dalam sendiri. Karena masalah emosi, itu pun bisa mengancam, tapi dari dalam, saudara-saudara. Kemarin ada pasien kami yang kayaknya sudah periksa semuanya, hari Jumat kemarin. Dia lihat ini tidak ada masalah-masalah ini. Ternyata dia memiliki masalah emosi. Dia memiliki masalah dalam kehidupan rumah tangganya. Sehingga yang terjadi adalah dia rasa sakit seluruh badan, rasa otot-otot rasa tercabik-cabik. Seperti rasa ada yang tusuk-tusuk dari dalam. Sehingga dia datang mengeluh, kayak sudah rasa seperti apa ini? Ada serangan yang dari dalam. Sebenarnya karena masalah emosional. Jadi inilah yang jaringannya belum rusak, tapi itu berpotensi untuk rusak bila mana emosi ini terus-menerus terjadi. Mari kita lihat kelainan secara patofisiologi. Patofisiologi artinya secara normal manusia melakukan kegiatan itu fisiologi. Tapi sekarang terjadi sesuatu kelainan, sesuatu penyakit, sesuatu yang berubah daripada keadaan normal. Itu yang disebut dengan patofisiologi. Sekarang kita lihat patofisiologi nyeri. Bapak Ibu kalau lihat di sini, patofisiologi nyeri yang pertama adalah nyeri nociceptif. Atau nyeri karena peradangan, inflamasi. Ini biasanya nyeri yang ditimbulkan oleh karena ada suatu faktor mekanik terhadap nociceptor.
di jaringan tubuh kita, setiap sel ada jaringan-jaringan nosiseptornya. Ya, seperti kulit kita, otot otot kita, tulang kita, itu ada jaringan yang penangkap untuk memberikan rangsangan rasa nyeri. Sehingga ketika kita kalau ada rasa nyeri, misal ada air panas atau kena badan yang panas yang cukup mengganggu kita, bisa merusak tubuh kita, kita langsung tarik tangan kita. Itu adalah peran serta dari yang disebut dengan nosiseptor yang ada di tubuh kita. Nah, nyeri peradangan yang terjadi oleh karena trauma dari luar, ini nyeri yang menyerang nosiseptor tadi. Sehingga kita rasa nyeri, rasa kepotong lah, rasa ketusuk lah, rasa kejeduk lah. Ya, itu namanya nyeri peradangan. Nah, seperti saudara lihat gambar yang ada di sebelah kanan ini, kalau kejeduk itu ada rangsangan-rangsangan nyeri yang kena ketika kena badan kita, dia akan pergi ke otak, otak akan memerintahkan organ kita untuk apa yang kita mesti buat. Jadi ketika ada tajam, ada panas yang sekali, ada kedinginan yang luar biasa, kita segera menghindar. Refleks yang terjadi. Sekarang yang kedua adalah nyeri neuropatik. Nyeri neuropatik adalah yang timbul oleh karena gangguan yang primer pada sistem saraf kita. Kita tahu tadi nosiseptor itu ujung-ujung daripada permukaan-permukaan saraf. Sekarang kita lihat dari jaringan saraf sendiri. Jaringan saraf ini adalah jaringan dari otak yang akan pergi memberikan signal perintah kepada jaringan-jaringan tubuh yang lain. Dan akan memberikan input kembali ke otak. Dan bila mana jaringan itu sama seperti kalau kabel, Bapak Ibu sekalian. Dia ada di pusatnya, misalnya gensetnya. Kemudian ada dia punya kabel-kabel listrik. Dia pergi ke rumah kita, pergi ke lampu kita. Neuropatik ini adalah, jaringan saraf ini adalah seperti kabel-kabel listrik tadi. Ada gangguan di sana. Penyebab gangguan ini bisa macam-macam. Bisa karena yang seringkali disebut adalah karena saraf terjepit, orang seringkali bilang. Ya, atau ada tumor, atau apa di sistem sarafnya. Itu yang disebut dengan gangguan fungsi yang utama yang terjadi pada sistem saraf. Dan nanti kita akan singgung juga tentang saraf kejepit itu. Yang ketiga, penyebab nyeri adalah idiopatik. Yaitu nyeri di mana kelainannya yang membuat kita rasa nyeri, kita susah tentukan. Iya ya, saya sakit ini. Tapi di mana sakitnya? Saya nggak jelas. Sakit kepala, tapi pegang kepalanya nggak ada yang sakit. Tapi rasa sakit kepala. Sakit perut. Pegang-pegang perutnya nggak ada yang sakit. Tapi dia rasa sakit di perut. Itu namanya nyeri idiopatik. Nyeri di mana tidak dapat ditemukan kelainan secara patologis. Secara jaringannya. Tidak tahu di mana jaringan yang terluka. Oleh karena itu, ini nanti akan paling banyak yang akan kita dapati dalam perjalanan kehidupan rasa nyeri kita. Hari apa itu yang lalu? Kurang lebih hampir hari Minggu yang lalu, saya datangnya ada pasien dari Jakarta yang sudah lama dia menderita nyeri. Ya, memang berat badannya cukup sangat melebihi kemampuan tubuhnya. Yang keempat adalah nyeri psikologis. Yang lain adalah nyeri psikologik, yaitu nyeri yang bersumber dari emosi psikis kita. Ya, biasanya ini kita tidak sadari. Tiba-tiba kita lagi susah hati, lagi kecewa, lagi bete, ya lagi frustrasi, tiba-tiba rasa sakit kepala, rasa seperti sesak napas mau meledak. Sehingga kita aduh, kita berteriak demikian luar biasa. Ini juga sering kali terjadi yang berhubungan dengan stres psikologis kita. Jadi saudara, kita lihat pada sore hari ini ada 4 tipe nyeri. Dan mari kita lihat sekarang nyeri tipe yang bagaimana yang kita miliki. Karena keempat tipe nyeri ini berbeda penanganannya. Akan tidak sama antara satu nyeri dengan nyeri yang lain. Sekarang mari kita lihat. Tadi kita sudah melihat definisi nyeri. Sekarang kita akan dapati bahwa bagaimana itu definisi nyeri pada punggung bawah. Apa itu punggung bawah? Kalau kita lihat punggung, kita ada disebut bukan punggung atas, punggung bawah. Di mana punggung bawah itu berasal? Punggung bawah adalah suatu daerah di mana dari antara sudut iga terbawah. Jadi kita boleh pegang sekarang, kita punya tulang iga di atas, kita tarik ke tulang belakang kita, dan tarik ke bawah, itulah yang disebut dengan punggung bawah. Sampai di lipatan bokong kita. Sampai kalau kita pegang, kita punya daerah
bokong, kita pegang, sampai tarik ke arah kita punya kemaluan, itulah yang disebut dengan punggung bawah. Jadi, bila mana ada nyeri di daerah di bawah iga kita itu, sampai ke daerah bokong kita, sampai di daerah lipatan kemaluan kita, itulah yang disebut dengan nyeri punggung bawah. Kenapa kita perlu bahas pada sore hari ini? Karena nyeri punggung bawah ini adalah nyeri yang terbanyak kedua setelah nyeri kepala, sakit kepala. Saudara-saudara, dan ini nyeri punggung bawah ini dapat bersifat lokal, hanya berasal dari bawah tulang iga kita sampai di daerah bokong kita, sampai lipatan selangkangan kita, atau juga bisa menjalar sampai ke daerah kaki kita, tungkai bagian bawah kita, bahkan sampai ke jari-jari kaki kita. Dan itu yang disebut dengan nyeri radikuler. Mari kita lihat selanjutnya. Tubuh manusia, Bapak Ibu sekalian, laki-laki dan perempuan, Tuhan ciptakan itu sangat seimbang sekali. Walaupun laki-laki dan perempuan, Tuhan tidak ciptakan sama. Ya, laki-laki dan perempuan itu selalu berbeda. Berbeda dalam segala hal. Anatominya juga berbeda, fisiknya berbeda, hormon-hormon, perasaan dan pola pikir semua itu berbeda, laki-laki dan perempuan. Dan saudara tahu, 90% pasien yang datang ke dokter, yang datang ke rumah sakit, berhubungan dengan nyeri. Ya. Dan nyeri yang dialami itu, kalau tidak ada nyeri, biasanya orang tidak akan datang ke dokter. Kalau nggak rasa sakit. Karena rasa sakit, sehingga mereka datang ke dokter. Rasa nggak enak. Kalau hanya panas, tapi nggak rasa sakit, orang biasa-biasa aja. Tapi kalau udah rasa panas badan, lalu rasa sakit, pegal-pegal, baru mereka datang ke dokter. Bukan? Nah, sekarang 90% orang yang datang ke dokter, penyebab utamanya adalah karena berhubungan dengan apa yang ada di pikiran kita. Ketegangan pikiran. Dan kalau kita lihat statistik, mengatakan bahwa dari 90% orang yang datang ke rumah sakit, oleh karena gangguan ketegangan pikiran ini, yang menyebabkan ketegangan bagian tubuh kita semuanya, penyebab utamanya adalah berhubungan antara masalah hubungan suami dan istri. Hubungan laki-laki dan perempuan kalau dia masih pacaran. Hubungan antara jenis kelamin yang berbeda. 75%. Tetapi kalau kita lihat, walaupun masalah-masalah itu terjadi, ketika Tuhan ciptakan manusia, kita akan bicara anatominya dulu. Itu nanti kita akan bahas nanti tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Tubuh manusia itu selalu terbagi dalam keseimbangan antara kiri dan kanan, depan dan belakang, atas dan bawah. Keseimbangan inilah yang membuat manusia itu berbeda dengan binatang. Kita tahu otak kanan manusia ini akan mempersarafi, mengatur bagian otak, bagian badan tubuh kita sebelah kiri, bukan? Sedangkan otak kiri manusia akan mempersarafi dan mengatur dan mengontrol tubuh kita bagian kanan. Ada sistem cross, silang dalam tubuh kita. Dan ini akan merupakan bagian daripada setiap perjalanan kehidupan kita. Bagaimana sel-sel tubuh kita bekerja. Bagaimana jaringan-jaringan tubuh kita bekerja. Bagaimana organ-organ tubuh kita bekerja. Oleh karena ada faktor kontrol dari otak dan keseimbangan yang terjadi. Manusia, walaupun jantungnya berhenti, paru-parunya berhenti, ketika otaknya masih berfungsi, dia masih boleh dilakukan namanya resusitasi jantung paru. Masih boleh dilakukan CPR, kardiopulmonali resusitasi. Tapi bila mana otaknya sudah mati, dan ini yang kita sebut dengan kematian yang sesungguhnya. Nanti kita akan lihat. Oleh karena itu, kita sangat penting untuk pertimbangan kita pada sore hari ini, untuk melihat bagaimana mengatur tubuh kita yang Tuhan sudah ciptakan ini. Mari kita lihat keseimbangan apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Saudara-saudara, secara sistem, tubuh manusia itu terbagi dalam 3 fungsi besar. Ya, mempunyai interaksi yang tadi kita bahas singgung sedikit. Yang disebut dengan interaksi sensorik, proses yang terjadi di otak kita,
dan interaksi motorik. Saudara-saudara, interaksi sensorik itu, kita seringkali berpikir sensorik itu cuma panca indera. Tidak, saudara-saudara. Sensorik kita yang terdiri dari yang kita ketahui bahwa ini merupakan hanya panca indera. Panca indera itu hanya terjadi di daerah yang disebut dengan spesial sensorik, reseptor sensorik. Di sana memang ada sensasi untuk penghidup, ada perasa, ada penglihatan, vision, ada balance, ada hearing. Inilah yang disebut dengan panca indera, ada 5. Sebenarnya yang kita sebut juga dengan panca indera tadi, kulit kita itu tidak bagian daripada spesial sensorik. Itu bagian daripada somatic sensorik. Di mana permukaan tubuh kita, ada tulang-tulang, ada otot, ada kulit kita, permukaannya ini yang kita sebut dengan taktil, ya. Dan taktil dan sendi-sendi kita yang kita sebut dengan propriosepsis, itu yang akan disebut dengan somatic sensorik. Ya, somatic sensorik adalah sensorik yang kita bisa rasakan. Contohnya, kulit kita sentuh, kita tahu, kita kasih pegang, ini panas, ini dingin, ini tajam, ini tumpul, ini kasar, ini halus, ya, ini licin, ini tidak. Nah, saudara-saudara, itu dirasakan oleh tubuh kita, reseptor-reseptor yang ada di sana, itu yang disebut dengan sensorik somatik. Somatik artinya kita bisa tahu, kita bisa bedakan. Otak kita bisa tahu, bedakan mana tajam, mana tumpul, mana kering, mana basah. Itu namanya somatik sensorik. Tapi ada juga posisi tulang belulang kita. Itu namanya sendi. Ketika kita tengok kepala kita ke kiri, kita tahu kita sedang nengok ke kiri. Kita tahu putar badan ke kanan. Kita tahu sedang ke kanan. Menunduk ke atas, itu yang disebut dengan propriosepsis. Bapak Ibu sekalian, ketika sensorik, baik spesial sensorik, panca indera ini, maupun somatik sensorik yang ada di kulit dan di sendi tulang-tulang kita. Begitu juga dengan ada visceral sensorik yang ada di organ tubuh dalam kita. Ini tidak disebut dengan somatik, karena seringkali ini kita tidak sadari. Contohnya, saudara-saudara, jantung kita itu berdenyut. Setiap waktu, tidak pernah berhenti. Usus kita juga bergerak setiap waktu. Pembuluh darah kita juga, aliran darahnya bergerak terus. Dan itu ada otot-otot. Tetapi, bila mana gerakan jantung contohnya, atau gerakan usus kita bergerak lebih cepat daripada normal, kita akan merasa, aduh, jantung saya berdebar-debar. Kita akan merasa, aduh, suara bunyi usus saya terdengar oleh telinga saya. Hal itu yang disebut dengan visceral sensorik. Kita bisa tangkap gerakan itu sudah berlebihan. Sehingga kita mau cari tahu jalan bagaimana dia harus diatasi. Ini luar biasa. Inilah yang Tuhan ciptakan kepada kita. Untuk ada yang disebut interaksi sensorik. Bila mana ada gangguan di sistem sensorik ini, contohnya di visual, kita ada sesuatu yang bahaya mendekati tubuh kita, kita langsung segera menghindar. Dia langsung perintah ke otak kita yang disebut dengan proses. Otak dalam sepersekian second, bahkan 0,00 detik sekian, ya, itu akan memerintahkan sistem motorik, ya, sistem motorik kita untuk langsung berespons. Apakah motorik yang kita sadari, ya, contohnya kita bisa menghindar, kita tahu ada bahaya, itu yang disebut dengan otot-otot yang ada di tulang-tulang kita, atau yang disebut dengan otonom yang kita tidak sadari. Dan otonom ini yang mengatur juga termasuk mengatasi masalah visceral tadi, terdiri dari 2, ada yang simpatetik dan parasimpatik. Kalau dia terlalu cepat, parasimpatis atasi. Kalau dia terlalu lambat, simpatik yang atasi. Jadi ini tanpa kita sadari mengatur keseimbangan itu. Yang disebut dengan mengatur keseimbangan otot polos. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketiga hal ini bekerja dengan baik. Saudara-saudara bisa lihat, kalau ada gangguan di proses karena penuaan, seperti penyakit Parkinson, kita tahu saya mau jalan, kita tahu ini ada turun tangga, tapi karena lambat prosesnya di otak, maka motoriknya jadi pelan, nggak bisa maju-maju dia. Itu contohnya, ya. Ada proses orang kena stroke di otaknya, dia ngerti ini apa, tapi dia nggak tahu bagaimana mau buat.
Jadi ketiga proses ini harus berjalan sinergis. Itulah tubuh manusia, tubuh saudara dan saya. Mari kita lihat lagi. Ini tadi gambaran sistem saraf pengantar tadi. Ketika ada api, dia langsung memberikan refleks ke atas, dia proses lagi. Tapi kalau proses itu sudah terjadi berkali-kali, kita tidak perlu pikir lagi. Kadang-kadang kita berusaha panas, dia nggak perlu lagi sampai ke otak. Dia langsung menghindar. Itu yang disebut dengan refleks. Refleks adalah sesuatu yang kita ulang-ulangi. Terjadi terus-menerus. Sehingga kita tidak perlu proses di otak lagi. Sehingga akan terjadi namanya refleks. Nah, baik saudara-saudara, mari kita lihat tubuh saudara dan saya. Ya, tubuh kita. Dari segi tulang belulang pun, dia sangat seimbang. Simetris dari atas sampai ke bawah. Maka Bapak Ibu sekalian yang seringkali datang ke poli, di mana kami melakukan praktek, seringkali berperiksa. Seringkali saya periksa, bukan? Dari tulang leher sampai ke tulang ekor. Apakah simetris di tengah atau tidak? Menghubungkan antara tulang belakangnya, bahkan tulang yang ada pubis yang ada di depan. Dia miring atau tidak? Karena kemiringan-kemiringan yang permanen, itu akan mengganggu dan menyebabkan rasa nyeri. Kemiringan-kemiringan yang fungsional, tapi sudah menimbulkan rasa nyeri, ini akan berbicara mengenai ketegangan otot nantinya. Kita akan lihat, ternyata nanti pola postur tubuh kita, pola berdiri, pola berjalan, pola duduk, pola tidur kita, bisa sangat mempengaruhi nyeri di daerah mana tubuh kita akan terjadi. Berkurang Kita satu. Mohon maaf, ada yang masuk. Dan mohon maaf juga, ada yang saya lihat ada yang coret-coret ini. Mungkin boleh tolong kita bisa patuh terhadap acara kita supaya tidak mengganggu jalan acara, tidak berbicara, dan juga tidak coret-coret. Terima kasih. Kalau kita lihat tubuh kita, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita perlu pelajari ini sangat baik? Karena ini akan menentukan postur tubuh kita yang bisa menyebabkan nyeri. Yang pertama adalah tubuh manusia ketika di dalam rahim ibunya, tulang belakang kita itu berhuruf C. Ya, kalau kita lihat, kita kan melengkung badan kita ke depan. Kepala kita mendekati kita punya kaki, mendekati kita punya kemaluan. Sehingga tulang belakang kita itu akan berbentuk dengan huruf C. Makhluk manusia adalah makhluk yang ketika dilahirkan oleh ibunya, apakah dia laki-laki dan perempuan, anak yang dilahirkan itu tidak bisa langsung jalan, Bapak Ibu sekalian. Berbeda dengan binatang. Binatang, ketika induknya beranak, binatang itu langsung jalan. Bukan? Karena dia tidak ada pembentukan proses yang disebut dengan frontal lobe, yang mengatur proses pilihan yang tepat. Pilihan yang benar. Oleh karena itu, tulang belakang manusia, postur Bapak Ibu sekalian, akan ditentukan dengan pilihan otak kita yang terbentuk sempurna. Kalau otak kita tidak terbentuk sempurna, itu akan mempengaruhi postur kita, akan mempengaruhi proses nyeri yang akan terjadi ketika dia dalam pertumbuhan selanjutnya. Mari kita lihat sekarang leher tubuh manusia. Ketika tadi dia berhuruf C, tulang belakang kita, dari tulang ekor ini dia melengkung ke belakang sampai ke leher. Tapi ketika dia dalam pertumbuhannya, yang huruf C tadi itu akan melengkung ke depan dari daerah leher. Ini terjadi, Bapak Ibu sekalian, ketika bayi yang baru dilahirkan tadi itu belajar untuk mengangkat kepalanya. Ketika dia masih merangkak, dia ada di tempat tidur. Kemudian dia mulai belajar mengangkat kepalanya, melihat mama papanya, melihat orang-orang yang mengasihinya. Maka akan terbentuk kurvatura ke depan daripada tulang leher ini. Ada banyak bapak dan ibu sekalian yang sangat menjaga anaknya dengan sangat khawatir. Jangan sampai lehernya terjatuh. Ketika ada anak-anak, dia mulai mengangkat kepalanya, digendong, mulai terjatuh kepalanya. Aduh, jangan. Mereka berteriak demikian. Biasanya anak-anak yang lengkung lehernya tidak terbentuk ke depan dari huruf C awalnya. Biasanya dia akan mengalami gangguan, susah berbicara. Akan menjadi gagap, akan menjadi gangguan bicara. Akhirnya mereka akan datang kepada proses di rehab medik, yaitu speech therapy. Seringkali banyak anak-anak seperti ini saya ajar ibu-ibu.
Biarkan kepalanya jatuh, dia tidak akan patah, jangan khawatir. Ototnya mampu, karena tulang yang harus dibentuk ini akan dibentuk oleh ototnya. Jadi ibu-ibu yang punya anak yang sering kali gendong, ibu dan bapak, biarkan dia melatih mengangkat kepalanya sendiri. Jangan kita yang pegang-pegang dan urus-urus angkat kepalanya. Karena dia akan mengalami susah bicara, bukan cuma itu. Akan mengalami seterusnya nanti gangguan nyeri pada lehernya. Sekarang, bagaimana dengan punggung bagian bawah yang tadinya letter C? Kapan punggung bawah ini akan melengkung ke depan? Itu akan terjadi ketika anak yang kecil tadi di tempat tidurnya mulai belajar duduk. Seringkali orang tua menggendong anaknya dan semua pakai gantungan yang ada di dada, membuat anak itu tidak bisa belajar duduk mandiri, membuat perutnya bisa ditarik ke depan. Dia takut jatuh. Waktu seringkali saya ajar orang tua, saya pangku anak itu menghadap saya hanya pegang kakinya, dia seperti mau jatuh. Tapi nanti dia bangun lagi. Dia mau jatuh, dia bangun lagi. Otot perutnya dan otot punggung bawahnya akan jadi kuat. Tulang bagian bawahnya ini akan mempunyai lengkungan ke depan. Dan ia akan membuat dia mempunyai keseimbangan ketika nanti dia bertumbuh dan mampu berjalan dengan baik. Bila mana kurvatura huruf C yang tadi waktu dilahirkan tidak terjadi lengkung ke depan pada waktu dia belajar duduk, saya bisa pastikan anak ini ketika dia belajar menjadi remaja dan menjadi dewasa, dia akan mengeluh selalu menyeri punggung bagian bawah. Jadi mari kita lihat sekarang apa yang terjadi dalam pertumbuhan kita sejak kecil. Apakah ini terjadi? Orang tua kita melakukan hal tersebut sangat protek kepada kita, maka tidak heran kita akan memiliki masalah gangguan nyeri baik di leher maupun punggung bawah. Yang paling banyak. Dan ruas-ruas antara tulang ini ada saraf-saraf yang keluar. Kita lihat ada yang keluar dari kanan akan mempersarafi kaki kanan kita, yang kiri akan mempersarafi kaki kiri kita, di mana? Dari batang medula spinalis ini yang dari otak itu, dia akan menyilang di sini dan pergi menyilang di dalam ruas-ruas ini. Bila mana bantalan ini keluar, menonjol ke belakang, ini saya gambar ke belakang kayak begini. Dia menonjol ke belakang sini, maka itu yang disebut dengan saraf terjepit. Sekarang pertanyaannya nanti, bagaimana dia bisa keluar dan bisa membuat saraf terjepit? Kita akan pelajari bersama-sama. Kalau Bapak Ibu lihat ini gambaran anatomi kita, ini yang disebut dengan gambaran tadi lumbal 1, batas dari tulang iga kita. Dia ke bawah, sampai ke tulang sakrum, sampai ke panggul bagian bawah sini. Itulah yang disebut. Bila mana nyeri terjadi sampai ke daerah selangkangan, kemaluan kita, anus kita, daerah tempat tulang duduk kita, itulah yang disebut dengan nyeri punggung bawah. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, tulang belakang kita itu mempunyai sudut. Sudut ini bisa tajam sekali. Kalau ada orang bilang dia punya bokong itu terlalu bahenol, sampai ini menonjol ke belakang, itu bikin sakit juga punggung. Ya, ada banyak orang-orang yang merasa mantap sekali dia punya body. Ternyata dia banyak mengeluh dengan nyeri punggung bawah. Atau terlalu lurus, kayak robot. Itu juga membuat nyeri punggung bawah. Dan mari kita lihat, tulang-tulang kita ini akan dipegang, dilindungi oleh namanya ligamentum yang besar di bagian depan. Yang namanya ligamentum longitudinal anterior. Bahkan ada ligamentum longitudinal posterior yang jaga di belakang. Sekarang pertanyaannya, kok ada ligamentum pengikat yang kuat ini bisa keluar? Ligamentum ini akan kendor, saudara-saudaraku. Kalau bila mana kita jarang berolahraga. Bila mana kita terlalu banyak pada posisi tertentu. Kita kurang menggunakan postur tubuh kita dengan baik. Itu yang menyebabkan akhirnya ligamentum ini menjadi kendor. Dan kita lihat ini, bantalan-bantalan ini terdiri dari serabut-serabut. Dia tidak hanya seperti kayak balon gitu, tapi ada serabut-serabut yang mengikat dari luar ke dalam. Dan serabut-serabut ini bisa robek atau bisa putus. Dan kita lihat ini serabut-serabut ini akan melindungi yang disebut dengan nucleus pulposus.
Nucleus pulposus ini terdiri dari 77% air. Dan bagian luarnya serabut-serabut ini 70% air. Dan bagian luarnya namanya tulang rawan ini. Walaupun dia namanya tulang, tapi tulang rawan, dia terdiri dari 55% air. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, yang kurang minum, seringkali sakit pinggang. Dan seringkali kita didapati ketika sakit pinggang, orang bilang periksa ginjal. Ginjal itu akan rusak terakhir, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama terganggu adalah bantalan kita. Jadi seringkali orang lupa, waktu bilang kurang minum, langsung periksa ginjal, periksa lab banyak-banyak, mahal-mahal. Ternyata yang harus diperiksa adalah sebenarnya bantalan ini. Banyak orang lupa bahwa nanti 75% bahkan sampai 90% orang masalah nyeri tulang belakang bukan karena masalah ginjal, tapi karena masalah yang ada di daerah ruas tulang belakang kita ini sendiri. Kamu masuk kamu? Oke. Halo. Oke. Maaf, ini ada keluarga siapa yang boleh tolong di mute ininya ya. Sekarang kita lihat Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita lihat ada nyeri punggung bawah atau yang disebut juga nyeri pinggang dan disebut dengan low back pain bahasa Inggrisnya. Mari kita lihat nyeri ini tadi kita sudah bahas, ini menyerang hampir 10-20% penduduk. Dan hebatnya saudara-saudara, 80% orang dewasa yang datang ke praktek dokter, ya, dia mengeluh dengan sakit sakit kulit misalnya atau sakit gigi lah atau apa. Mereka juga mengeluh sebenarnya 80% data yang diambil adalah mereka juga sebenarnya mengeluh nyeri pinggang. Luar biasa ini. Dan dikatakan bahwa dari nyeri pinggang yang mereka keluhkan itu, walaupun diagnosanya hipertensi awalnya yang lain, keluhan yang lain misalnya ada gangguan prostat dan lain sebagainya, tapi mereka juga 80%-nya mengeluh nyeri pinggang atau nyeri punggung bawah. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu sekalian, 80-90% diagnosa pastinya tidak ditemukan nyeri punggung bawah ini. Apa tadi? Ini nyeri apa yang tadi kita pelajari di awal? Nyeri idiopatik. Nyeri di mana kita tidak bisa dapati organ mana yang terganggu ini. Tapi dia rasa nyeri. Dan hanya katanya dari nyeri 80% yang datang karena nyeri pinggang ini, hanya 10-20% saja yang diagnosanya pasti ditemukan. Dia karena ginjalnya, dia karena tulangnya, dia karena ininya. Dan ketika orang bingung, sekitar 80-90% tidak tahu ditemukannya. Sebenarnya, dari 97% dari hal yang tidak pasti yang tidak bisa ditemukan ini, penyebab utama nyeri punggung bawah, nyeri pinggang ini adalah oleh karena mekanik. Apa itu mekanik? Karena posisi tubuh kita. Bisa saja itu berat badan kita yang berlebihan. Bisa saja berat badan kita yang terlalu kurang. Bisa saja perut kita yang terlalu besar. Bisa saja kita terlalu kurus. Bisa saja postur tubuh kita di atas besar, kaki kita kecil. Atau paha sekali di belakang. Atau posisi duduk yang terlalu lama. Duduk di tempat yang terlalu empuk. Tidur di tempat yang terlalu empuk. Semua ini adalah faktor mekanik. Faktor pekerjaan kita. Cara kita membungkuk. Cara kita menoleh ke samping, ke kanan, ke kiri. Dan berbagai hal. Ternyata itulah 97% yang paling banyak penyebab nyeri punggung bawah. Saudara, tulang kita, tulang saudara dan saya, tidak dapat bergerak sendiri. Tulang-tulang kita itu bisa bergerak oleh karena digerakkan oleh otot-otot yang berkontraksi dan rilis. Di mana otot-otot ini menempel pada tulang-tulang tersebut. Saudara bisa lihat gambar ini. Ini gambar tulang. Tulang ini bisa bergerak dan berjalan bila mana ada otot yang menarik tulang-tulang itu bekerja. Dan tubuh kita, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berjalan, bukan misalnya ada masalah di kaki, ya, maka itu masalah ini akan terjadi sampai ke seluruh tubuh kita. Tuhan ciptakan tubuh manusia begitu sempurna. Tidak ada satu sel, organ, atau jaringan tubuh kita yang berdiri sendiri.
Ketika kita berjalan bergerak saja, kita menoleh saja sedikit, organ tubuh kita yang lain ada fungsinya di dalam pergerakan organ tubuh kita. Saudara bisa lihat ini gambar ini, ketika kaki melangkah, lihat tangan tidak bergerak, tangan pun harus bergerak, panggul bergerak, dada bergerak, lihat kepala juga bergerak. Tidak ada yang diam. Ketika satu bagian gerakan kita melakukan, misalnya jalan saja. Dan ketika satu otot bergerak di bawah, bukan hanya otot di bawah yang bergerak, otot yang lain juga ikut bergerak. Oleh karena itu kita akan lihat bagaimana proses tubuh manusia. Ketika Bapak Ibu seringkali datang kepada kami, contohnya ya, di depan tempat praktek kami akan selalu menilai. Saudara punya masalah cuma di kelingking kaki, saya akan periksa sampai di kepala, saudara-saudara. Kalau itu menyebabkan masalah yang mengganggu, yang akhirnya susah didapati, apa penyebab utama? Saya mau kasih tahu. Saya pernah punya pasien, ya, ada beberapa, tapi saya ceritakan satu ini saja. Pasien kami ini selalu migrain, sakit kepala setengah. Dan sakit kepala setengah ini dia sudah alami selama 2 tahun. Selama 2 tahun, saudara-saudara. Dan selama 2 tahun ini, dia sudah pergi ke berbagai dokter. Dikasih obat yang berbeda-beda, karena tidak hilang-hilang. Dia sudah pergi ke berbagai tempat untuk melakukan tindakan-tindakan menghilangkan migrainnya, tapi tidak kunjung pulih. Akhirnya suatu waktu, dokter saraf konsul kepada kami. Ketika saya lihat dia berjalan mendekati kami, saya lihat ada sedikit, jalannya agak sedikit kaku dan pincang. Ini yang kita sebut dengan antalgic gait. Lalu kemudian saya tanya sama dia. Saya lihat statusnya, obat-obatnya yang sudah begitu banyak, tidak kunjung pulih juga. Lalu saya bilang, Ibu, sudah berapa lama Ibu alami? Oh, saya sudah 2 tahun. Kemudian saya periksa, maaf Ibu. Ibu mengeluh di kepala yang sakit kepala setengah. Tapi boleh saya periksa kakinya. Ibu kayaknya tadi jarang agak pincang. Ada yang sakit di kaki. Oh iya dok, ada di kuku saya ini selalu bengkak di kuku jempol saya ini, yang di kaki saya. Saya bilang, kenapa itu? Ya, saya pikir biasa aja dok. Kadang-kadang kalau kuku tumbuh kan seringkali dia tumbuh nusuk dagingnya, ada nanah, ya paling begitu. Saya gunting kuku, baik, atur baik. Lalu dia hilang lagi, dia sakit lagi. Begitu terus dok. Saya tanya sama dia, berapa lama ibu sudah alami kuku yang demikian? Sudah lebih dari 3 tahun dokter. Bapak ibu lihat, dia migrainnya 2 tahun, sakit kukunya sudah lebih 3 tahun. Saya tanya, waktu ibu sakit kuku, ibu jalan gimana? Saya agak sedikit pincang dokter, tapi saya pikir biasa aja lah dok. Ini nggak ada masalah dengan migrain saya. Tapi saya waktu periksa kakinya memang sudah bengkak lagi kakinya. Saya bilang, Bu, waktu saya periksa kukunya sudah mulai menghitam, saya bilang kukunya harus dicabut. Ah dokter, saya datang dengan migrain kok dokter bilang kuku saya, sekarang dokter singgung-singgung. Betul Bu, migrain ibu bisa saja karena ini. Karena saya lihat ibu jalannya selama lebih 3 tahun, jalannya tidak seimbang. Itu bisa membuat ibu migrain, saya katakan. Gitu dok? Iya, coba ibu turun. Ibu, sekarang saya konsulkan ibu ke dokter bagian bedah untuk cabut ibu punya kuku dan ibu perawatan kuku. 1 minggu, 2 minggu ibu sampai kuku ini sembuh. 1 bulan ibu datang ke saya lagi. Dan ibu jangan dulu minum obat-obat ini, supaya ibu buktikan. Dia nggak sampai 1 bulan, saudaraku. 3 minggu kemudian dia datang kepada kami. Dia katakan dia buka pintu, dia bilang, ketawa dia luar biasa. Terima kasih dokter. Saya bilang, Bu, kenapa Bu? Migrain saya hilang dokter. Betul apa yang dokter bilang. Ketika kuku kaki saya diperbaiki, migrain saya sembuh. Saudara-saudara bisa lihat, tubuh manusia tidak bisa berdiri sendiri. Kadang-kala kita hanya melewatkan masalah yang kecil di kaki kita. Ternyata masalah yang selama ini bertahun-tahun kita berobat, dengan jutaan uang kita habiskan. Tidak sembuh. Karena masalah kecil di kaki kita tidak selesaikan. Saudara, aktivitas fungsi dan nilai melalui kerja daripada otot-otot kita itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita lihat otot-otot kita. Wah, ini baru bicara ini sudah hampir jam 4 ini. Bagaimana Mbak? Apa saya berhenti di sini atau nanti kita ketemu lagi dalam kesempatan? Bagaimana masih bisa ini? sih dok. Oh, masih bisa, oke. Ya. Karena saya pikir jam 4 sudah waktunya untuk diskusi. Padahal ini masih panjang ini. Makanya kalau di Rumah Sakit Bandung kami bagi dalam bisa sampai 10 sesi. Baik, saudara-saudara.
Ya, tapi saya akan sekilas saja untuk memberikan gambaran kepada kita. Otot-otot manusia, ya, ini terdiri dari serabut-serabut yang berbeda arahnya juga, Bapak Ibu. Saya katakan tadi tulang bergerak karena tarikan otot. Otot-otot ini ada lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Dan ini ada serabut-serabutnya. Dan serabut-serabutnya ini berbeda arahnya. Dan berbeda tarikan ototnya. Seringkali Bapak Ibu sekalian, ada yang datang kepada kami kemarin, dokter saya sudah diurut oleh tukang ini, tapi baru sedikit aja 1-2 hari, sudah sakit lagi. Ya, betul ya, ada mbak-mbak sini, saya lihat ada mbak atau bapak yang ada hadir di Zoom ini juga yang kayak ketemu yang lalu. Saya sudah diurut-urut, tapi nggak sembuh, hanya beberapa hari dia kambuh lagi. Saya tanya urutnya bagaimana? Oh begini, semua biasanya tukang urut dari bawah ke atas. Tidak harus begitu Bapak Ibu sekalian. Untuk mengurut otot, untuk memperbaiki otot, itu harus arah otot itu sendiri yang harus diperbaiki. Otot itu ada namanya origo, tempat asalnya, dan insertio, tempat dia melengket. Dan harus ditarik dari origo ke insertio. Dia harus ditarik. Karena otot ini memiliki serabut-serabut, kayak serabut rambut, dia bisa kusut. Kalau dia kusut, contohnya rambut kita yang panjang, kemudian ada yang kusut, maka rambut itu jadi pendek. Ketika dia jadi pendek, dia membuat celah sendi kita terganggu. Tulang kita, sendi kita jadi sempit. Ketika dia jadi sempit, bantalan sendi akan keluar. Karena serabut-serabut ototnya kusut. Kenapa dia kusut? Bisa saja karena salah gerak. Karena posisi yang terlalu lama di posisi tersebut. Karena ada trauma dan lain sebagainya, Saudara, saya kasih contoh. Otot yang ada di tanda panah ini. Saudara lagi bawa mobil contohnya. Kemudian saudara lagi putar badan, saudara mau ambil tas yang ada di belakang mobil. Jangan. Seringkali otot yang sebelah kiri ini jadi pendek karena dia kelipat ke dalam. Seringkali, akhirnya kita bilang, mau balik susah. Dia nggak bisa lurus lagi. Itulah yang kita sebut dengan serabut otot menjadi kusut. Dan ini bisa terjadi, Bapak Ibu sekalian. Ketika dia kusut, akhirnya badan kita jadi miring. Ya kan, karena dia jadi pendek, dia jadi miring. Kan, kalau miringnya, ini secara fungsional kita sebut dengan skoliosis fungsional. Yang masih bisa dikoreksi. Ya kan? Ada skoliosis yang struktural yang sejak lahir pembawaannya sudah cenderung miring tulang belakangnya. Tapi kembali lagi saya katakan, tulang yang bengkok itu bisa kembali menjadi lurus bila mana kita atur kontraksinya di otot-ototnya sendiri. Oleh karena itu jangan sembarang urut Bapak Ibu sekalian. Urut yang benar adalah urut yang harus searah origo insertionya. Ya, jadi kita harus belajar nanti tentang anatomi yang sangat banyak. Ini ada 650 pasang otot di tubuh manusia. Dari luar sampai ke dalam. Ini otot-otot bagian luar. Contohnya dari leher dia ke bawah, ini ke sini. Deltoidnya, semua berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Ini otot bagian tengah. Juga demikian. Ada otot memutar. Ada otot yang cuma pendek-pendek, kecil-kecil. Bagaimana menggerakkannya? Ada teknik-tekniknya. Makanya tidak sembarang orang bisa mau melakukan hal ini. Dan kadang-kala otot-otot ini adalah otot-otot yang kita bisa sadari. Yang disebut dengan tadi somatic sensorik. Yang kita bisa kontrol sebenarnya. Kalau otak kita diajarkan dengan benar, makanya seringkali saya ajarkan para pasien. Gerakannya cuma sedikit gini nih. Ini untuk otot yang di dalam. Gerakan di sini, gerakan panggul kita. Otot bagian dalam sini. Otot untuk menjepit, otot untuk melonggarkan. Itu harus kita mampu kontrol Bapak Ibu sekalian. Karena otot-otot itu akan mengontrol tulang-tulang kita dengan sendi-sendinya. Kalau kita tidak bisa kontrol otot-otot ini, maka otot-otot itu spasme, refleks spasme yang terjadi. Dan seringkali apa yang mengganggu kontraksi otot yang berlebihan sampai dia spasme adalah stres pikiran kita. Kalau pikiran kita itu tegang, ya, saya lihat ini ada Ibu Kasma, ya, sahabat saya yang sering datang ketemu saya di sana, ya, Ibu Kasma, ya. Kalau Ibu Kasma pikirannya tegang, Bu, ya. Kalau saya lihat sekarang Ibu Kasma bisa tersenyum, itu lega Ibu, pasti Ibu lehernya pulih lagi, Bu, ya. Kalau lehernya tegang,
pasti lehernya susah bergerak. Ya, ini sering kali Ibu Kasma Monti boleh jadi kesaksian juga pada sore hari ini. Kalau ada masalah-masalah yang ada, tegang saja pikiran, ada masalah saja, maka kita akan terganggu. Pasti. Ya, seperti gambar di sini. Otot-otot yang memendek ini akan jadi tegang dan akan menahan gerakan daripada tulang-tulang kita. Karena gerakan-gerakan memutar dari leher sampai tulang ikut ada di tulang belakang kita ini. Ya, mari kita lihat selanjutnya. Dan luar biasa tubuh kita lihat. Kalau kita buka itu otot-otot, kita lihat serabut-serabutnya saling melintang. Kayak kabel yang ada ke kanan, kiri, muka, belakang, atas, bawah, keluar, masuk, keluar, dalamnya. Luar biasa. Dan ini kita bisa kontrol, karena ini ototnya somatik. Oleh karena itu, saya perlu ajarkan kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kontrolnya. Ya, banyak orang dengan gangguan-gangguan tulang belakang bagian bawah ini, akhirnya ada gangguan kencing. Kemarin ada pasien kami yang datang, dok saya nggak bisa kencing benar nih. Saya beser mulu. Tiap kali mau tarik nafas keluar kencing. Selalu pakai pampers, padahal masih muda. Kenapa? Oleh karena ada saraf-saraf yang terjepit, yang mungkin ada gangguan-gangguan otot yang tegang. Yang ketika otot-otot tegang itu dikoreksi, membaik dia. Bisa lihat Bapak Ibu sekalian? Inilah gerakan-gerakan tubuh kita. Ya, ketika kita bergerak, lihat ini. Memutar ke kiri, ada otot yang memendek, ada otot yang memanjang. Ini otot yang melengket di daerah kemaluan kita, contohnya. Kita membungkuk, kita ke depan, ini ada yang memendek dan memanjang. Bayangkan kalau dia mendek, yang kanan pendek terus, yang kanan jadi panjang terus. Kita akan jadi miring-miring jalannya. Akan jadi bongkok-bongkok jalannya. Nggak bisa tegak lagi badan kita. Karena sudah ada yang memendek. Bagaimana cara memendek ini? Usia panjang, dengan cara juga latihan-latihan yang harus kita lakukan. Tubuh manusia ini ada gerakan vertikal, ada gerakan horizontal, dan ada gerakan yang sebutnya dengan oblik. Dan luar biasa, Tuhan ciptakan sangat begitu sempurna. Dan saudara lihat, nyeri punggung bawah adalah nyeri pinggang mekanik. Dari 97% oleh karena mekanik tadi. Penyebab gangguan mekanik tadi yang menyebabkan nyeri punggung bawah adalah 70%-nya disebabkan oleh karena masalah otot, Bapak Ibu sekalian. 70%. Apakah ototnya mengalami strain ataukah jaringan pengikatnya mengalami sprain? Inilah yang disebut dengan nyeri pinggang idiopatik. Susah kita tentukan organ mana yang kena. Karena tidak ada robekan, tidak ada yang putus, hanya terputar itu otot. Hanya terputar itu ligamen. Untuk supaya bisa balik lagi, yang terputar tadi harus diputar lagi. Makanya seperti pasien-pasien saya ada sini ya, saya ibu ada banyak nih ya, yang seringkali saya putar-putar ya. Kalau datang ke poli yang berikan diputar-putar, itu nggak ada yang langsung diam ya. Putar kana putar sini, memang harus diputar Bapak Ibu sekalian. Jadi pada sore ini saya mau kasih tahu, inilah kebenaran yang saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu sekalian. Harus diputar-putar, baru memang tak putar betul. Dan supaya sembuh. Dan kita lihat, kalau diputarnya benar, dia bisa sembuh. 80-90% sembuh. Kalau putarnya salah, 37% akan balik lagi. Bahkan 10% menjadi kronik. Saudara-saudara bisa lihat, luar biasa. Ya. Oleh karena itu, kita perlu belajar tubuh manusia yang Tuhan ciptakan ini begitu ajaib. Bagaimana cara kita sholat? Ada teman-teman kita yang melakukan sholat sini. Kalau dia ambil air wudhu misalnya, ruku, ya, sehingga banyak orang-orang yang melakukan sholat cuma duduk, karena nggak bisa ruku, sakit di punggung bawahnya sini, sakit di pinggangnya, mau lihat ke atas, mau stretching juga sakit di sininya. Dan Bapak Ibu bisa lihat, kalau kita ruku saja, kita lihat apa yang terjadi dengan kita punya panggul kita. Kalau kita berdiri tegak, panggul kita dia lebih pendek. Tapi kalau kita ruku, panggul kita jadi naik lebih tinggi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau panggul kita itu memendek, otot-otot yang ada di selangkangan kita, di kemaluan kita, di anus kita, memendek yang ke arah pantatnya. Kita nggak bisa ruku. Otot paha kita ini, bagian belakang ini, hamstring kita pendek. Kita nggak bisa ruku. Sulit sekali.
Makanya tidak heran, seringkali saya harus rilis otot-otot di daerah ini, bukan? Saya harus kasih panjang dulu. Bereskan dulu otot-otot yang memendek supaya dia bisa panjang. Supaya panggulnya bisa naik lagi ketika dia ruku. Begitu juga yang pergi ke depan. Kalau kita lurus, panggul kita ada di tengah sini. Tapi waktu kita pergi ke depan, dia akan bergeser ke anterior. Kalau dia memendek tadi, misalnya saja kita ada hemoroid contohnya. Ada ambeien. Kemarin ada pasien saya ambeien. Dok, saya ambeien tapi nggak bisa begini, Dok. Oh iya, karena ada ambeiennya. Karena ketahan. Karena suatu yang membuat nyeri karena ada organ yang lain yang sakit. Otot-ototnya jadi kenceng. Ya kan? Jadi kencang sekali. Nah, mari kita lihat ini otot-otot contohnya. Di tubuh manusia, di bagian tulang punggung belakang kita, yang punggung bawah kita ini. Kalau kita pegang misalnya tulang punggung kita sekarang dari belakang, itu ruas-ruas tulang itu bagian belakang. Tapi di bagian depan daripada tulang belakang kita itu, yang ke arah usus, itu ada otot namanya iliocostalis, lumborum, longissimus thoracic, ya. Yang ini perginya ke arah panggul kita, bahkan ke arah kita punya paha depan. Ya, melewati kita punya selangkangan ke arah paha depan kita. Otot ini tidak bisa kita pegang dari luar, Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika dia mempunyai insersio ada di paha depan kita, kita bisa pegang. Kita bisa rilis mulai dari situ. Dan kita bisa tarik otot itu. Ketika otot itu memendek. Jadi, Bapak Ibu sekalian, seringkali kita harus melakukan hal-hal yang kelihatannya tidak mungkin, tapi Tuhan izinkan itu bisa terjadi. Ya, dia hanya sebagian kecil di bagian yang kita bisa ambil, tapi justru di bagian yang kecil itulah kita bisa tarik dia. Oleh karena itu, ketika dia ditarik, tulang belakang kita yang sakit dan jadi pemendek ini bisa jadi panjang lagi. Dia bisa kebuka lagi. Sehingga bantalan tadi bila mana kita minum cukup air, bila mana ada gerakan yang cukup, dia akan bisa masuk lagi kalau dia masih fleksibel. Kalau dia masih tidak kering, tidak jadi degeneratif. Dia akan masuk kembali dan membuat saraf kita yang terjepit terlepas kembali. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada otot-otot yang kecil di antara ruas-ruas tulang ini. Ya, ada interspinalis. Kita bisa pegang antara ruas tulang satu dengan yang lain. Dan ini kita lihat, bantalan-bantalan ini bisa keluar. Ini sudah bisa menyengsong sedikit. Ini yang kalau dia keluar besar sekali, itu yang disebut dengan hernia nucleosus pulposus. Sekarang kita lihat ruas-ruas tulang belakang kita. Di antara ruas-ruas tulangnya ada sendi-sendi. Sendi ini cuma sendi yang tipis sekali. Tapi di situ ada bantalan-bantalan tipis di antaranya. Dan kalau kita terlalu berat badan kita, bobot kita melebihi berat badan dari tinggi tubuh kita, atau kita punya beban pikiran yang terlalu berat, atau seringkali memikul-mikul pekerjaan yang sangat berat melebihi kapasitas tubuh kita, maka bantalan-bantalan sendi ini bisa tipis dan terjadi peradangan. Ini yang disebut dengan nyeri inflamasi, nyeri peradangan. Bagaimana caranya? Ya kita harus istirahat dulu, ya. Ini ada Pak Iwan saya lihat ya. Pak Iwan seringkali juga ada nyeri punggung, ya. Yang seringkali juga nyeri ini bisa terjadi. Ya, yang bisa muncul oleh karena beban tubuh kita yang berlebihan. Karena postur tubuh kita yang salah. Bagaimana kalau dia, saudara-saudara ini sudah menyempit, lalu saudara tidur lagi dengan ke belakang dan ini menekan, dia tambah sempit lagi. Dari postur tubuh kita pada waktu tidur pun akan kita bisa tentukan berdasarkan apa yang kita sedang alami dari nyeri yang kita sedang hadapi. Bapak Ibu bisa lihat ini contohnya, kalau kita berputar saja ke arah kanan, maka bantalannya akan keluar ke kanan. Bayangkan kalau dia bocor, dia robek ini jaringan ini, atau keluar dia punya nucleosus pulposus, atau dia menetap, otot tegang terus, kita tidak heran kita punya pikiran selalu khawatir. Maka saraf yang ada di sini akan keluar, itu akan terjepit di antara tulang belakang kita yang ada spinosus tadi dengan bantalan ini. Tidak heran bangun tidur, seringkali kita tengah malam tidur, kita terbangun karena nyeri. Beberapa hari yang lalu saya punya pasien, dia bilang, dokter, saya jam 1 pagi terbangun, kaget sekali. Kenapa saya tanya? Karena nyeri luar biasa. Saya langsung kebayang.
ada gerakan yang salah, bantalannya keluar, tonjolan keluar, sehingga menekan sarafnya. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya lagi adalah, kalau kita tegang pikiran kita terus-menerus, makanya di dalam apa yang kita sering kali dengar, ya, jangan pergi tidur, atau jangan matahari terbenam, jangan pergi sholat maghrib, sebelum engkau menyelesaikan masalahmu. Seringkali kita pergi tidur, Bapak Ibu sekalian. Masalah-masalah yang kita hadapi di hari itu, kita tidak selesaikan. Itulah yang membuat kita punya otot-otot tulang belakang menjadi tegang. Tidak heran bangun pagi, kita akan rasa sakit. Nggak bisa bangun dengan baik. Atau bangun tengah malam karena nyeri. Rasa tidur tidak bisa nyenyak. Oleh karena kita punya masalah, kita tidak selesaikan sebelum kita tidur. Sebelum kita sholat maghrib. Sebelum matahari terbenam. Tidak heran firman Allah berkata, janganlah simpan marahmu sampai matahari terbenam. Atau segeralah selesaikan masalahmu sebelum engkau pergi tidur. Kenapa saya katakan hal ini? Karena itu akan menyebabkan salah satu penyebab terhadap nyeri punggung bawah. Sekarang kita akan belajar. Ada dua nyeri tadi. Ada nyeri yang menetap lokal di DLS tersebut, dan ada nyeri yang menjalar ke kaki. Dan saudara-saudaraku, nyeri yang lokal tadi, itu karena overstress daripada tarikan otot-otot yang disebut 75% mekanik tadi. Saudara bisa lihat, kalau kita berdiri, posisi tubuh kita miring, ya, kaki kita terputar. Ini sudah disebut dengan functional scoliosis. Badan kita miring. Otot sebelah kiri akan jadi pendek, yang di dada, yang kanan memanjang. Yang ini, ya, itu akan posisi tubuh kita berdiri yang tidak seimbang ini akan mempengaruhi otot mana yang akan menjadi masalah di tubuh kita, ya, akan menjadi problem di tubuh kita, dan ini akan mempengaruhi panggul kita juga jadi miring. Tidak heran, ada banyak orang-orang muda sekarang ketika berumah tangga sulit punya anak oleh karena panggulnya miring. Ya, kami sudah 54 pasien di Rumah Sakit Atuan Bandung yang Tuhan berkati. Ketika panggulnya diperbaiki menjadi seimbang lagi, mereka boleh punya anak. Ada yang paling lama 14 tahun sudah menikah tidak punya anak. Tapi ketika panggulnya diperbaiki, maka Tuhan izinkan dia untuk mendapatkan anak. Kenapa saya katakan demikian? Karena rahim kita, rahim wanita, itu terikat di dalam panggul ini. Ada ligamentum yang mengikat dia dengan tulang-tulang panggul kita. Begitu juga dengan ovariumnya, indung telurnya. Ketika panggul ini asimetris, tidak seimbang, itu juga membuat ketidakseimbangan di jaringan-jaringan reproduksinya. Dan ketika ini diperbaiki, puji Tuhan, alhamdulillah, mereka menjadi subur kembali. Dan akhirnya, sudah ada 54 pasang sampai hari ini yang Tuhan izinkan berhasil. Walaupun mereka sudah pergi ke berbagai tempat untuk mendapatkan keturunan. Tapi ketika panggulnya tidak diperbaiki, mereka akan tetap sukar mendapatkan keturunan. Tapi ketika panggulnya diperbaiki, syukur dan puji Tuhan, alhamdulillah, mereka mendapatkan keturunan. Bahkan ada satu pasien yang sudah 5 tahun tidak punya anak. Dan ketika panggulnya diperbaiki, 1 tahun dia 2 kali melahirkan. Saudara-saudara tentu heran, bagaimana 1 tahun wanita ini 2 kali melahirkan? Dia melahirkan di bulan Januari, dia bisa lagi hamil lagi di bulan Maretnya, dia melahirkan lagi di bulan Desember. Karena dia cuma 9 bulan kan ibu-ibu melahirkan, mengandung. Jadi dalam 1 tahun, dia bisa 2 kali melahirkan. Saudara-saudara, kenapa? Karena panggul yang tidak simetris tadi diperbaiki. Kita bisa lihat gerakan-gerakan tubuh kita ini yang bergerak kiri kanan. Panggul kita itu bisa berubah-berubah, saudara bisa lihat ini. Kalau dia lurus dia begini, dia bisa terputar sampai hampir 180 derajat. Bayangkan kalau saudara tidak simetris tadi, ibu-ibu yang atau wanita muda yang susah punya anak tadi. Panggulnya model ketarik begini, bagaimana dia bisa dapat anak? Sulit sekali. Oleh karena itu, kita perlu membuat otot kita menjadi fleksibel, ya, kuat dan strengthening, dan ada peregangannya cukup baik. Dan ini perlu keseimbangan yang sangat baik. Ini tubuh yang ideal. Ya,
Tetapi bila mana kita lihat, kita jadi bongkok, atau perut kita jadi besar, maka sudut ini jadi bertambah, membuat tulang belakang kita menjadi sakit. Seringkali idiopatik tadi masalah ini, oleh karena perut kita terlalu besar. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada perut yang terlalu besar, suka angkat beban berat, postur tubuh yang salah, yang selalu membungkuk, perokok, ya. Ini semua penyebab atau pangkat barang yang salah, penyebab seringkali aktivitas yang berulang ini, penyebab otot-otot di belakang yang mengalami sprain dan strain tadi. Dan ini yang menyebabkan polposus, bantalan sendi tadi, bisa keluar karena beban yang terlalu berat. Ketika dia ditekan, tangannya akan bergerak keluar, menyebabkan dia ada tonjolan anulus keluar. Ini postur tubuh yang benar. Tapi ada orang yang bilang, tadi bokongnya terlalu ke belakang. Orang bilang bahenol, itu salah saudara-saudaraku. Ini bisa membuat nyeri punggung bawah. Aksisnya juga jadi berubah, saudara bisa lihat gambarnya. Bahkan yang ke depan juga aksisnya berubah. Nyeri punggung juga di bagian bawah. Ini postur-postur tubuh yang seringkali salah. Ya, leher yang ke depan, bungkuk sedikit, perut yang ke depan, ini yang menonjol ke depan. Ini postur-postur yang menyebabkan nyeri di daerah punggung bagian bawah kita. Ini pada wanita. Seringkali gendong anak dengan cara begini, perutnya masih ke depan, bawa tas, pakai hak terlalu tinggi, ya kan? Ya, ada banyak pegawai-pegawai dari bank yang pakai hak tinggi sampai 15 cm. Ya. 19 cm, tinggi sekali, apalagi di customer service. Akhirnya banyak yang mengeluh nyeri punggung. Akhirnya saya katakan kepada direktur bank tersebut, tolong dia yang depan ini mungkin jangan terlalu tinggi, Dok, kami punya syarat. Kalau gitu jangan kerja di depan, Pak. Ya, kasihan Bapak punya para wanita ini nyeri punggung semuanya. Ada beberapa juga peragawati yang kelihatan badannya kurus, tapi jalannya salah, kan jalannya selalu kayak nyilang. Karena jalannya salah, dirinya salah, seringkali nyeri punggung juga. Ya, badan kurus, wajah cantik, tapi sakit pinggang. Ini banyak terjadi yang datang kepada berobat. Nah, yang harus ditangani di rehab medikamen. Dan tidak heran, ketika firman Allah mengatakan, ya, di dalam buku Torah, dikatakan firman Allah kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Bapak Ibu bisa lihat di sini, apa yang terjadi dengan wanita yang hamil ketika dosa sudah masuk ke dalam dunia ini akan jadi besar. Yang akan terjadi adalah tulang belakangnya akan jadi melengkung ke depan. Kami baru melayani ya, terima kasih ada juga teman yang ikut juga di Zoom ini, yang hamil juga ya, hamil dan punggungnya pergi ke depan ya. Bisa kita lihat, kenapa bisa nyeri punggung bawah? Karena ini terlalu ketarik ke depan, dia nyeri di punggung bawah dan nyeri di selangkangan sini. Dan kemarin ketika dilakukan latihan-latihan untuk otot-otot menjadi kuat, dia jadi terkoreksi lagi. Posisi tubuh yang salah, bungkuk seperti orang tua, ini menyebabkan nyeri punggung bawah lagi. Firman Allah menyampaikan demikian kepada kita semuanya. Posisi duduk yang salah juga menyebabkan demikian. Anak-anak sekarang dengan HP, dengan posisi duduk yang pakai televisi, semuanya menyebabkan nyeri punggung bawah bagi anak ini. Harusnya dia ada lengkung, tapi karena dia lengkung seperti masih di kandungan ibunya, letter C. Tidak heran nanti dalam pertumbuhannya anak ini akan menyebabkan nyeri punggung bawahnya. Posisi kerja yang salah dan ini yang benar. Posisi berdiri yang salah dan ini yang benar. Ini yang salah dan ini yang benar. Ya, saudara-saudara bisa lihat. Bahkan posisi mau gosok gigi, posisi duduk, posisi lagi bawa mobil, ya kan? Saudara-saudara bisa lihat. Posisi lagi mengangkat barang, masukin ke dalam mobil, lagi belajar, lagi tidur. Semua ditentukan dengan posisi kita. Bila mana posisi kita salah, maka itu bisa menyebabkan nyeri punggung bawah kita. Angkat barang, dari jongkok berdiri, bungkuk, tegak, pikul barang. Semua bisa mempengaruhi posisi tubuh kita. Posisi kerja kita yang selalu memutar. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kalau kita lihat posisi tubuh kita yang salah ini, maka dari kepala sampai ke kaki, ada posisi berdiri yang salah. Itu akan bisa menyebabkan berbagai gangguan sakit. Apakah migrain, sakit kepala setengah, nyeri leher, nyeri di bahu, bagian juga akan rasa baal, rasa kesemutan, rasa kebas, rasa nyeri di daerah kita punya bagian perut kita dan di daerah dada kita, rasa susah bernapas, rasa nyeri punggung bawah,
rasa kebas pada kedua kaki kita, rasa tegang pada perut kita, rasa tegang pada bokong kita dan pada kita punya pantat kita, pada hip, pada lutut kita, dan pada ankle kita. Semuanya bisa mengalami nyeri hanya karena postur tubuh kita yang salah. Dan saudaraku, tadi bicara mengenai yang lokal. Sekarang bicara mengenai yang menjalar. Ya, dia bisa menjalar oleh karena ada hal-hal yang terjadi. Bila mana saraf yang tidak terlibat, nyeri ini bisa macam-macam. Oleh karena ototnya, karena usia lebih tua, karena keropos tulang, karena tulang yang bergeser, karena kongenital, seperti tulang yang bengkok. Dia bisa juga terjadi karena tadi, ini tulang-tulang yang mulai mengalami penuaan, tulang-tulang yang mulai penyempitan, tulang-tulang yang bantalannya bergeser ke depan. Dan bila mana juga saraf tidak terlibat, bila mana ada seperti tumor, ya, ada kanker, ada infeksi tulang, ada radang sendi, penyakit autoimun, ya, yang terjadi, penyakit yang terjadi pada kita, di mana tulang-tulang kita mengalami ini. Tapi itu cuma 1%. Seringkali kalau kita datang berobat tidak mengerti, maka ada banyak hal yang ingin diperiksa seperti ini. Padahal dia punya epidemiologinya cuma 1%. 97% karena gangguan mekanik, karena postur tubuh kita sendiri. Ya, tidak heran. Di dalam buku Sabur dikatakan, tidak ada yang menyayat seperti dagingku. Dan oleh karena amarahmu tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Saudara-saudara bisa lihat, di kepalanya ada ketegangan pikiran. Itu mempengaruhi tulang-tulangnya. Benar apa yang dikatakan tadi kita bicara. Apa yang buku Sabur sampaikan benar adanya. Kalau kita stres, otot kita tegang, maka tulang-tulang kita pun menjadi bengkok. Anda terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk, pinggangku meradang. Ada peradangan inflamasi yang sedang terjadi. Benar apa yang Sabur mengatakan. Ini terjadi seperti apa yang saya sudah katakan tadi. Sekarang bicara mengenai saraf yang menjalar. Bila mana bantalan keluar, maka ini akan menekan saraf yang menuju ke kaki. Menyebabkan akhirnya nyeri pada kaki kita. Dan kita bisa lihat juga benar apa yang di buku Torah sampaikan. Ketika kita rasa nyeri di pinggang kita, itu membuat kita tidak bisa bangkit untuk berjalan. Inilah nyeri radikuler. Ya, firman Allah, firman Tuhan itu benar Bapak Ibu sekalian. Tidak salah. Semua ada dinyatakan oleh Allah pencipta kita. Tuhan menciptakan tubuh kita benar. Bila mana ada lokal yang tadi dan ada radikuler yang terjadi, kita tidak bisa jalan. Luar biasa. Sore hari ini kita belajar tentang kebenaran yang hakiki, yang nyata. Bahwa punggung bawah nyeri itu seringkali disebabkan oleh karena gangguan yang ada juga di pikiran kita sendiri. Saudara bisa lihat ini bagaimana normal, yang normal begini. Bagaimana dia sudah mulai penuaan. Bagaimana dia bantalan keluar. Bagaimana intinya keluar. Bagaimana terjadi penyempitan oleh karena ketegangan otot yang terlalu lama. Bagaimana ini sudah terjadi osteoartritis pada sendi-sendi ini. Tidak heran, banyak orang yang sudah mengalami ini akan terjadi gangguan keseimbangan. Karena sensorik propriosepsisnya terganggu. Pasti akan ada gangguan keseimbangan. Baik Bapak Ibu, mungkin saya kasih tahu sedikit lagi. Ketika nyeri itu menjalar. Menjalar ini bisa membuat kaki kita jadi lemah. Bisa perkencingan kita terganggu, kita bisa membuat kita susah buang air besar atau dol pada waktu buang air besar. Membuat kita tidak bisa melakukan hubungan seks dengan baik karena nggak bisa ereksi lagi bagi laki-laki. Dan ada banyak faktor-faktor bila mana saraf terjepit di daerah belakang ini. Maka ada faktor-faktor yang lain, bukan hanya ke kaki, tapi justru ke kemaluan kita, ke saluran kencing kita, komunikasi kita suami istri dalam hubungan seks antara suami istri itu bisa terganggu. Dan nyeri yang lain adalah nyeri kalau bila mana ada organ-organ yang terganggu. Itu sudah organ visceral namanya, tapi itu cuma sedikit aja, cuma 2%. Ya kan? Dan ini karena prostat yang besar bagi laki-laki, bagi wanita ada nyeri oleh karena daerah panggul,
Ada batu di ginjal, ada penyempitan di pembuluh darah, atau di usus, di pankreas, di empedu, ada di lambung, ada masalah-masalah peradangan. Tapi itu cuma dulu. Bila mana kita merasakan hal-hal, misalnya tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, rasa sensasi kita hilang, kita tiba-tiba buang air besar, air kecil kita terganggu. Karena ada trauma, ada benjolan di perut yang berdenyut, ada gangguan pembuluh darah, tiba-tiba kaki kita jadi warna hitam. Lalu fungsi kekebalan kita terganggu, kita pengguna narkoba misalnya, gangguan tulang belakang karena ada penyakit kanker, malam hari tidur kita berkeringat, malam berat badan turun, dan akhirnya terapinya non operatif. Gampang sekali, 97% kita harus tidak beroperasi. Nggak ngunci gudang. Dan juga latihan fisik. Ya, Ibu Maria nanti gudangnya dikunci belakangan. Boleh diam dulu. Oke. Nah, berikutnya obat-obatan yang kedua, operasi yang ini. Bagaimana tulang belakang kita dilatih dengan baik. Maka kita tidak akan dibungkuk seperti dua nenek ini yang harus bergandengan tangan ketika tulang-tulangnya sudah mulai tidak kuat di masa usia tuanya. Biarlah Tuhan memberkati kita. Allah memberkati kita semuanya sehingga kita boleh mengerti postur tubuh kita yang paling penting untuk kita jaga dari menghindari dari nyeri punggung bawah. Terima kasih.